Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Microsoft Word. Di video kali ini kita akan belajar membuat penomoran halaman untuk skripsi. Di sini saya akan contohkan menggunakan tugas akhir, tapi untuk penomorannya itu sama aja. Biasanya untuk di bagian cover itu nggak ada nomornya. Kemudian di bagian lembar pengesahan sampai ke sebelum bab 1 ya. Nah, kita lihat, sampai ke daftar lampiran itu menggunakan angka Romawi, dan di bab 1 itu menggunakan angka biasa tapi di bagian bawah sebelah tengah. Nah, di halaman selanjutnya itu di bagian atas sebelah kanan. Nah, ini di bab 2 juga sama, di bab 2-nya. Untuk setiap bab itu penomorannya ada di tengah bawah, dan halaman selanjutnya itu ada di sebelah kanan atas. Nah, untuk membuat seperti itu, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa di setiap halaman di Microsoft Word itu ada yang namanya header dan ada yang namanya footer. Header itu di bagian atas dan footer itu di bagian bawah. Dan kita juga harus memahami apa itu section. Nah, di sini karena untuk halaman depan itu nggak akan ada nomornya, kemudian di lembar pengesahan ataupun lembar halaman selanjutnya itu ada penomoran, maka kita harus pisahkan format penomorannya. Nah, untuk caranya kita klik ataupun taruh kalian kursornya di bagian depan, ke bagian layout, break, dan pilih next page. Nah, kalau udah, coba klik 2 kali lagi di bagian atas, nanti akan ada section 1 sama section 2. Section 1 dan section 2 itu terpisah ya guys. Nah, selanjutnya di sini kita juga harus menghilangkan yang namanya same Proofreads-nya. Karena untuk format penulisannya nanti kan antara section 1 itu nggak akan mengikuti section 2. Kalau ada, ini tandanya mengikuti. Kalau nggak ada, berarti nggak mengikuti. Maka kita hilangkan yang same as Proofreads ini. Kita di bagian navigation, kita klik yang link to Proofreads. Kemudian kita geser ke bagian go to footer. Nah, di bagian bawah kita juga hilangkan yang namanya same as Proofreads. Klik, maka akan hilang. Nah, kalau udah tinggal kita close. Selanjutnya kita ke bagian bab 1. Kita lihat, nah ini masih di section 2 ya. Kita pisahkan kembali menjadi section 3 karena untuk bab 1 nanti kan format penulisannya udah menggunakan angka biasa. Jadi caranya sama, taruh kursornya di bab 1 depan, kemudian ke bagian layout, dan kita ke bagian break. Pilih next page. Coba kita cek, ini udah menjadi section 3. Nah, kita hilangkan kembali di link to Proofreads di bagian header, jangan lupa di bagian footernya. Nah, karena di sini punya kita nanti kan di bab 1 penomorannya di bawah tengah ya. Kemudian di halaman selanjutnya itu di bagian atas sebelah kanan. Nah, kita centang yang Viren Free Space. Nah, ini untuk memisahkan format penulisan di antara lembar pertama sama lembar selanjutnya. Kalau udah, tinggal close to header. Wah, ini udah otomatis ada halamannya ya. Kita hapus terlebih dahulu agar kita membuatnya dari awal. Kalau udah, kita lanjut ke bab 2. Nah, di bab 2 sama, taruh di depan, layout, break, dan next page untuk memisahkan sectionnya. Nah, di sini untuk link to Proofreads itu jangan dihilangkan karena penulisan section 4 kita akan mengikuti format penulisan yang bab pertama. Jadi bab 1, bab 2 itu kan nanti sama ya penulisannya, yaitu halaman pertama nomornya di bawah, halaman selanjutnya nomornya di sebelah kanan atas. Jadi ini nggak dihilangkan. Dan untuk different free page itu udah otomatis tercentang. Lanjut ke halaman 3. Kita lihat, nah ini halaman 3, bab 3 ya guys. Sama, layout, break, next page. Kemudian kita ke bab 4, karena punya saya ini sampai bab 4. Nah, karena di bab 4, kalau nggak salah, nah ini hanya satu halaman, maka kita lakukan yang sama. Bab, kemudian kita break, next page. Tapi di bagian link to Proofreads-nya kita hilangkan, karena di sini hanya satu lembar halaman aja. Ya, ini kan nggak ada halaman selanjutnya ya. Untuk di bab 4 hanya satu halaman. Makanya untuk format penulisannya kita nggak mengikuti section sebelumnya. Go to footer, hilangkan kembali. Oke, dan di bagian, kalau udah close, di bagian daftar pustaka ini udah beda lagi penulisannya. Nah, ini ditaruh di bawah lagi untuk penomorannya. Dan halaman selanjutnya itu di pojok kanan atas lagi. Makanya di sini kita taruh lagi kursornya di depan daftar pustaka, layout, break,
dan pilih next page. Kalau udah, link to previous ini kita kan nggak sama ya sama yang ini, sama yang section 6, makanya kita hilangkan. Go to footer, hilangkan. Dan different free space tetap tercentang, karena nanti antara halaman pertama di section 7 ini sama halaman kedua di section 7 itu kan nanti berbeda ya format penulisannya. Kalau udah, kita close to footer dan kita langsung ke depan. Nah, karena untuk cover itu nggak akan kita kasih halaman, maka kita skip. Kita langsung ke section 2. Section 1 kan cover, nggak akan kita kasih halaman. Nah, untuk di section 2, kita klik, bisa di bagian atas ataupun di bagian bawahnya. Kita pilih page number, button of page. Kita pilih yang plain number 2, ataupun nomornya yang ada di tengah. Kita klik saja. Tuh, udah ada nomor 2. Kita coba blok. Di sini page number, formatting kita ubah menjadi huruf Romawi. Kemudian di startnya kita bisa mulai dari angka 1. Tinggal kita oke aja. Kemudian kita ke bagian home, dan untuk fontnya itu Times New Roman, dan ukurannya aslinya adalah 12. Karena ini tutorial ya, agar lebih terlihat saya gunakan 18. Untuk aslinya 12. Wah, ini belum keblok ya ternyata. Kita blok dulu. Times New Roman ukuran 12. Untuk aslinya 12. Kita gunakan 18 untuk contoh. Coba kita lihat di sini udah ada nomornya ya, mulai dari halaman 1 ataupun nomor 1 sampai ke bab 1 pendahuluan. Kita lihat. Nah, sampai daftar lampiran ini udah ada penomorannya. Kemudian di bab 1 caranya sama, kita klik satu kali di sini di bagian bawah, page number, button of page kita gunakan plain number 2. Tapi untuk angkanya ini kan 15 ya, melanjutkan yang halaman selanjutnya. Kalau kita ingin mengulang dari awal, maka blok, page number, kemudian format, kita startnya mulai dari angka 1. Tinggal oke. Nah, jangan lupa untuk format numbernya juga fontnya ya diperhatikan harus Times New Roman. Sebagai contoh 18 aslinya 12. Nah, ini udah di bab 1. Nah, di halaman selanjutnya setelah bab 1 itu kan penomorannya ada di pojokan. Maka kita klik di bagian atas, page number, pilih top. Top itu atas ya, button itu bawah. Top, dan kita pilih yang plain number 3. Pojok sebelah kanan. Kita klik saja, nanti otomatis sudah ada. Ini sama, kita blok, kemudian kita page format. Nah, kita gunakan Times New Roman. Ukuran 12 ya, sama. Saya contoh ukuran 18 sebagai contoh aja. Nah, kalian bisa lihat di halaman bab 1 halamannya udah di bawah, selanjutnya ada di pojok kanan. Kita lihat ke bab 2. Nah, di bab 2 sama. Karena tadi link to previous-nya tidak kita hapus ya. Tuh, ini di bawah, kemudian ini di atas. Nah, ini efek dari link to previous. Kalau kita hapus ini akan acak-acakan, guys. Nah, bab 3 kita lihat apakah udah benar. Tuh, di bab 3 di atas nggak ada penomoran ya. Nah, ini halaman selanjutnya ada di atas dan di bab 3-nya ada di bawah. Nah, ini yang berbeda adalah di bab 4. Tuh, di bab 4 ini belum ada. Kenapa kok belum ada? Karena link to previous-nya kita nonaktifkan. Oke, jadi begitu ya cara kerjanya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan lagi. Klik di bagian bawah. Kemudian kita pilih penomoran, page number, button ya, yang ini. Otomatis 38. Kita blok kembali, home, gunakan Times New Roman ukuran 12. Contoh 18. Klik 2 kali untuk melepaskan header and footer-nya. Dan kita udah lihat udah ada. Wah, ini udah otomatis ada, guys. 4041 yang belum ada di bagian freeze-nya ataupun di halaman pertama. Daftar pustaka sama. Klik 1 kali di bawah, pick number, button, dan kita pilih yang bawah. 36, 37. Kemudian kita blok dan kita home, pilih Times New Roman, ukurannya 18. Kalau udah, kita klik 2 kali. Nah, bisa kalian lihat di sini udah ada ya. Mana di bab 4 tadi? Wah, ini. Tuh, di bab 4 penomorannya di bawah.
kemudian daftar pustaka juga di bawah, dan halaman selanjutnya itu berada di pojok sebelah atas. Nah, ini penomorannya udah selesai dan udah sangat rapi ya, udah secara otomatis. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian mengalami kendala ataupun masih bingung, silahkan tuliskan saja di kolom komentar, like, comment, subscribe ya. Jika bermanfaat, jika tidak dislike saja nggak apa-apa guys. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.